kami dari berbagai macam kota. Ya, Kami di dalam roh ya Tuhan. haleluya. Sama-sama merenungkan firman-Mu. Haleluya. Berkehendak-Mu ya Bapa. Glory. Kuasailah pikiran kami saat ini Tuhan. Haleluya. Berjumpa di ruang Zoom, kami percaya. Puji-pujilah nama-Mu Yesus. Roh-Mu Allah yang sungguh baik bagi kami. menjadi tanah yang subur. Terima kasih Yesus. Akan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Atas ini Tuhan, namun Engkau tidak. Engkau teramat baik bagi kami. Biarlah Roh sendiri yang berbicara. Allah yang mengasihi kami. Dalam masa-masa sekarang, mari Bapak. Engkau yang kami sembah. Yang ada di dalam ruang Zoom ini. Hanya Engkau yang kami tinggikan, Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Engkaulah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Salam. Halo. Cita pagi hari ini ada semangat ya, tetap walaupun Amin. Kita tetap bersemangat Bapak Ibu. Karena judul hari ini yang saya beri yang saya ambil buat kita adalah gunakanlah waktu selagi ada kesempatan Bapak Ibu. Jadi kesempatan waktu kita hidup di muka bumi untuk melakukan hak seperti apa yang Tuhan mau, menghasilkan buah, berdampak, yang menghasilkan apapun yang Tuhan mau, yaitu hidup dalam pertobatan. Dan mari Bapak Ibu di pagi hari ini sangat penting ya kita berjaga-jaga mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang mendekat. Penting sekali Bapak Ibu. Mari kita lihat di dalam ayat Tuhan yang terdapat di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-13. Saya akan baca buat kita. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Artinya di sini Bapak Ibu kita tidak tahu akan hari dan kedatangan Tuhan. Mari kita lihat kembali di dalam Markus 13 yang juga bunyinya demikian. Ya, kita ambil dari ayatnya yang ke-32 yang bunyinya demikian juga. Tetapi tentang hari atau itu tidak seorang pun, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Artinya Bapak Ibu, itulah kenapa kita harus berjaga-jaga. Karena tidak tahu kapan waktunya tiba, kapan saatnya Tuhan datang yang kedua kali. Oleh sebab itu, hari kedatangan Tuhan yang mendekat, kita sangat penting, kita sangat perlu sekali mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan selama kita ada, selama kita hidup, kita menghasilkan buah. Itu buah apa? Hidup dalam pertobatan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kebiasaan-kebiasaan lama itu apa Bapak Ibu? Kita menjauh, mungkin kita nanti saja saya berdoa, saya melakukan ini, kita asik dengan apa yang kita perbuat, kita lakukan. Karena hari-hari ini Bapak Ibu gambaran di zaman Nuh. Persis seperti zaman Nuh, banyak sekali seperti ini yang kita lihat di luaran sana. Ya kenapa? Bukan kebetulan Bapak Ibu, kita digoncang dengan adanya corona. Supaya kita berjaga-jaga tadi. Supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita mencari Tuhan dan berbalik dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, apa itu Bapak Ibu? Kita berjaga-jaga seperti yang dikatakan di dalam Markus 14 ini juga, yaitu saya akan baca buat kita. Saya ambil nasihat supaya berjaga-jaga. Bunyinya demikian. Hati-hatilah dan berjaga-jaga. Kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya, dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya. Dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ayat 35, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Jadi Bapak Ibu, firman ini mengatakan nasihat
bagi kita untuk berjaga-jaga yang terdapat di dalam Markus. Jangan sampai pada saat Tuhan datang ke dunia, kita belum siap. Kita masih yang tadinya kita hidup dalam dosa, misalnya tidak suka berdamai, tidak suka berbuat baik, bermusuhan dengan mertua, bermusuhan dengan saudara, bermusuhan dengan orang yang sekitar, dengan rekan-rekan sesama pelayan Tuhan. Jadi disitulah penting kita hidup berdamai seorang akan yang lain. Walaupun rasanya sakit Bapak Ibu, walaupun rasanya, aduh saya sudah disakiti, saya sudah dikata-katai, saya sudah difitnah. Tetapi Bapak Ibu, karena firman Tuhan mengatakan kita harus berdamai. Ya itulah sangat penting, karena kalau kita tidak berdamai, kita membawa kepahitan kemana-mana Bapak Ibu. Jadi kenapa ayat ini selalu mengatakan kita berjaga-jaga? Karena berjaga-jaga itu sangat penting, kita waspada melihat keadaan situasi zaman yang ada. Dan ini dikatakan, apa gunanya kita berjaga-jaga? Karena tidak ada yang tahu. Sedangkan malaikat pun dikatakan di ayat yang 13 tadi, ayat 32 tadi, malaikat pun tidak tahu. Justru kalau tidak tahu, makanya harus hidup dalam pertobatan. Yang mulai suam-suam, yang mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya kembali lagi lah kita seperti ini, membuat mezbah pagi seperti ini, walaupun di rumah mungkin rasanya dengan keluarga kita lakukan, kita berdoa, itu sangat penting Bapak Ibu. Kita mencari wajah Tuhan, kita mengenal akan kebenaran firman Tuhan, itu yang utama yang kita lakukan. Karena hari-hari ini banyak hal yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena menjelang hari kedatangan Tuhan yang mendekat. Jangan sampai kita seperti ini Bapak Ibu. Saya akan bacakan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dari sini, gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Dan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan pintu ditutup. Jangan sampai saat pintu pertobatan itu ditutup. Jangan sampai kita mengalami hal seperti ini. Yesus mengatakan di sini, kemudian di ayatnya yang ke-12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kenapa dikatakan demikian Bapak Ibu? Itulah kenapa di ayat ini dikatakan kita berjaga-jaga. Saya sangat bersyukur dengan menemukan ayat ini yang membuat saya kembali datang kepada Tuhan, kembali membawa saudara-saudari, kembali saya mengingat apakah saya masih bertikai dengan siapa, saya mau hidup dalam pertobatan, walaupun itu tidak nyaman, walaupun orang mengatakan mereka orang-orang yang pernah membuat kita kecewa, dan dia yang salah, dia yang dulu yang memperlakukan saya, mempermalukan saya, yang biar apapun yang mereka katakan, karena hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan mereka. Kita mau lakukan itu karena untuk Tuhan Bapak Ibu, bukan untuk mereka, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi Tuhan mengajarkan untuk berdamai, mengajarkan untuk kita selalu berjaga-jaga tadi, karena kita tidak tahu, karena di situ digambarkan Tuhan itu datang seperti pencuri di malam hari. Kalau siang hari kita berjaga-jaga, jangan sampai iman kita tertidur Bapak Ibu. Yang dikatakan tadi di dalam Markus 36, supaya kalau tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Itu iman yang tertidur, iman yang tadi mulai kendor, itu artinya kita tertidur, kita lupa, kita meninggalkan hal-hal seperti itu, kita asik dengan dunia kita asik dengan apa yang kita lakukan. Itu banyak hal yang bisa mencuri daripada waktu kita Bapak Ibu. Hari-hari ini waktu kita yang harusnya perbanyak untuk mencari Tuhan, untuk mendekatkan diri, untuk menghasilkan buah seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15, menghasilkan buah dan berdampak. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak menghasilkan buah pada saat Yesus datang ke dunia ini. Itu sangat penting Bapak Ibu. Hari mau hujan kita bisa tahu. Hari mau ada terjadi badai kita tahu. Tapi hari kedatangan Tuhan kita tidak paham, kita tidak berhikmat, kita tidak mengerti.
Dan disitulah kita membuat komunitas seperti ini, di ruang Zoom seperti ini. Kita bisa saling berbagi, kita saling mengisi, saling memberi informasi tentang apa yang disampaikan firman Tuhan. Itu sangat penting Bapak Ibu. Itu yang saya rasakan. Betapa untungnya kita ada di ruang Zoom seperti ini. Mungkin yang tadinya ada yang mulai suam-suam, ada yang mulai sudah stuck di situ pelayanannya, stuck di situ hubungannya dengan Tuhan, kembali disegarkan kembali dengan adanya hubungan seperti ini. Karena disitulah untuk berjaga-jaga tadi, untuk mengisi hidup kita dengan firman, untuk mengisi hidup kita melakukan hal yang berarti dan menghasilkan buah. Dan itu sangat penting Bapak Ibu. Dan 2 ayat ini yang di dalam Matius 25 dan Markus 13 ini sangat penting Bapak Ibu. Kita tetap baca ayat, kita akan renungkan apa pesan dan pesan tentang ayat ini untuk berjaga-jaga melihat keadaan situasi zaman. Jangan sampai kita seperti di zaman Nuh, hanya 8 keluarga yang diselamatkan. Dan di situ penting kita hidup dalam pertobatan. Mari Bapak Ibu, di sini ini yang saya sampaikan, penting sekali hidup dalam pertobatan, meninggalkan peringgai lama. Misalnya ada orang yang suka berselingkuh, yang suka mengata-ngatai orang lain, yang suka membuat onar, yang suka bertikai, itu harus berbalik, harus tinggalkan semua itu Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya, biarlah ayat ini menjadi penuntun bagi kita pagi hari ini. Biarlah ayat ini juga memberikan kita kekuatan kembali, mengingatkan kita kembali akan pentingnya berjaga-jaga menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Biarlah khotbah renungan singkat pagi hari ini boleh memberikan kita kekuatan kembali, boleh memberikan semangat bagi kita dan mengingatkan kita kembali akan pentingnya membangun hubungan juga, akan pentingnya berjaga dari hari ke hari. Dan kita melakukan sesuatu yang menghasilkan buah dan berdampak. Dan kita peduli dengan sesama juga. Itulah yang kita lakukan di hari-hari ini. Jangan pernah takut kalau kita jangan pernah takut dengan keadaan dan situasi, karena kita percaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya akan akhiri renungan singkat ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat renungan pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk berjaga-jaga, untuk pentingnya hidup berjaga-jaga, pentingnya hidup dalam pertobatan, pentingnya membangun hubungan Tuhan, pentingnya di antara kita juga membangun komunitas, saling menguatkan, saling mengisi, saling melengkapi ya Bapak. Biar firman ini untuk kami disegarkan kembali, yang tadinya iman kami mulai kendor, yang tadinya iman kami mulai menjauh daripada Engkau, biarlah firman ini Tuhan memberikan angin segar bagi kami semua. Apapun kami yang ada di dalam ruang Zoom ini, kami percaya Tuhan Yesus kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami percaya pertolongan, kami percaya mujizat-Mu terjadi. Kami juga tidak hanya mengejar mujizat, tetapi kami mengejar dalam hidup dalam pertobatan seperti apa yang Kau mau Bapa. Ini kami semua, siapapun kami, apapun menjadi beban pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan di hari-hari ini Bapa. Mari Roh Kudus, biarlah saat ini bagi yang sakit Kau sembuhkan, Kau jamu dengan kesembuhan. Bagi yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Bagi mereka yang mengalami jalan buntu Engkau buka jalan ya Tuhan. Mari pagi hari ini Tuhan, biarlah firman ini Tuhan menguatkan kami kembali. Kami serahkan segala beban pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.